Saudara, sebuah sanggar tari dibentuk di Amerika Serikat untuk mengajarkan budaya Indonesia pada anak-anak diaspora Indonesia. Sanggar tari ini tak hanya tempat belajar tari, tapi juga mengenalkan budaya tari dari Nusantara bagi anak-anak diaspora Indonesia. Apa ya, kayak contoh kalau di Indonesia kan kayak, oh kakinya kuda-kuda gitu. Kalau di sini, well, they simply just say, oh squat your legs, kayak model jaipong. Kita agak susah bilang ke anak-anak yang centil ya, karena to translate that to English, there is no such word centil gitu kan. Bahasa mungkin menjadi salah satu kendala mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada anak-anak generasi kedua diaspora Indonesia di Amerika. Tapi ini tak menyurutkan niat Maurina Amalia untuk memperkenalkan Indonesia kepada mereka. Karena saya tuh lebih kalau ngajarin nari nggak cuma asal apal gitu loh. Saya pengen mereka juga belajar sejarah di balik tarian itu. Setiap daerah itu kan mereka punya technical tari itu beda-beda. Kayak tangannya, gestur badannya, ekspresi mukanya, itu semua tuh beda-beda. Jadi itu juga kita ajarin. Jadi ini tarian ini menceritakan tentang apa gitu loh. Maureen merintis Spotlight Studio tahun 2014 yang mengajarkan Zumba dan tari tradisional Indonesia. Saat pandemi, aktivitas tari sempat terhenti karena ketiadaan tempat berlatih. Lama-lama kangen gitu loh nari, akhirnya saya kontak aja semua yang ini murid-murid nari dulu. Nah, yang pertama saya kontak itu dia. Ternyata ide menghidupkan sanggar tari disambut positif dan mereka sepakat memakai nama baru Spotlight Academy. Grup tari yang anggotanya berasal dari berbagai kalangan usia ini sudah tampil di berbagai festival budaya. Kita basically dari Sabang sampai Merauke ya, karena kita maunya belajar kebudayaan Indonesia tuh nggak cuman satu aja gitu loh, satu pulau aja gitu. Akhir Oktober lalu, Spotlight Academy tampil pada acara Mosaic International Showcase di Fashion Center at Pentagon City, Arlington, Virginia. Mereka membawakan tari sape enggang gading, tarian suku Dayak dari Kalimantan yang lemah gemulai namun juga penuh kekuatan, seperti dijelaskan Dia Halma, salah satu penari yang sudah bergabung sejak awal. Nah, challenge-nya adalah gimana caranya biar value-value atau aksen-aksen dari tari Dayak ini pengetahuannya nyampe ke anak-anak Indonesia Amerika yang tidak tahu akar budaya itu seperti apa. Alex Weintraub, warga AS yang menyaksikan, menyukai kostum dan gerakan para penarinya. In America, we rarely see dancers from Indonesia that are from Kalimantan. Usually it's Jawa or Bali. So it was a treat to see dancers from Kalimantan. I think it's a great way to introduce people who may not know anything about Indonesia or even Southeast Asia, to introduce them to a small segment of Indonesia's rich cultural heritage. Tak hanya pengunjung, Kira Luna Montratama, siswi SMA yang sudah setahun bergabung dengan Spotlight Academy, menganggap tarian adalah cara menarik untuk mengenal Indonesia. Jadi aku suka pentas ini, ikut ini, karena not only aku juga belajar tentang culture-ku sendiri juga kan, tapi aku juga preserve culture aku dan showcase ke orang-orang di US public juga. Ngelihat mereka bisa ngekompakin mereka itu susah gitu loh. Itu ngelihat hasilnya bagus gitu, kayaknya tuh seneng aja gitu loh. Apalagi kalau ngelihat reaksi penontonnya tuh kayaknya wow banget gitu kan. Dari Silver Spring, Maryland dan Arlington, Virginia, Dania Iman, Supriyono, Nia Iman Santoso, VOA.